Shalom, saudaraku yang diberkati Tuhan, bersyukur di hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Dan saat ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita memulaikan dengan mengangkat pujian, tak kita menyerahkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami boleh nikmati perjalanan hidup di hari yang baru ini. Di saat ini kami mau bersama-sama belajar firman-Mu. Kami memohon urapan kuasa Tuhan menyertai kami, sehingga kami mengerti maksud perkataan firman dalam hidup kami. Maka berkenan Engkau berbicara bagi kami sedia mendengarkan firman kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, bacaan kita di hari ini terambil dalam kitab Roma pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-19. Bunyi firman Tuhan demikian, "Tetapi aku bertanya, adakah Israel menganggapnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat, dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal." Sampai demikian bacaan firman kita di saat ini. Tema perenungan kita, dampak penolakan terhadap Injil. Saudaraku, Injil adalah kabar baik, kabar sukacita, kabar gembira yang memberi jaminan kepastian dalam hidup umat Tuhan. Dalam kitab Roma 1 ayat 16 mengatakan, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang percaya. Namun sangat disayangkan, masih banyak umat Tuhan yang tidak mau atau belum suka membuka diri menerima Injil itu. Masih saja mereka mengeraskan hati untuk tidak hidup dalam Injil Yesus Kristus. Saudaraku yang diberkati Tuhan, bacaan firman Tuhan kita saat ini mengisahkan perjalanan hidup umat Tuhan yang telah mendengar berita Injil atau kabar sukacita. Dan khusus bacaan hari ini jelas menyatakan bahwa ada pertanyaan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada umat Israel. Adakah umat Israel menganggapnya atau merespon dengan baik kabar Injil itu? Karena Injil Yesus Kristus diperuntukkan kepada semua umat Tuhan, bukan hanya dikhususkan bagi mereka umat Israel atau umat kesayangan Allah. Semua umat berlayak menerima Injil itu tanpa terkecuali. Di dalamnya termasuk umat non-Yahudi dilayakkan menerima Injil itu. Nah memang saudara-saudaraku,
Umat Yahudi adalah umat pilihan Allah yang dijadikan begitu spesial dikasihi oleh Tuhan Allah. Di setiap kesempatan, mereka selalu menjadi yang pertama dan utama memperoleh berkat dari Tuhan. Namun kini bangsa lain pun layak menerima berkat yang sama seperti mereka. Hal ini membuat hati umat tertusuk perih dan terluka, dan datangkan cemburu serta bangkitkan amarah dalam hati mereka. Sebagaimana jelas dikatakan dalam bagian bacaan kita. Pertama-tama Musa berkata, "Aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal." Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, belajar dari firman Tuhan kita di hari ini mengajarkan kita umat Tuhan, saya dan saudara-saudara, untuk mari bersama kita mau respon setiap pemberitaan firman, kabar sukacita yang selalu disampaikan bagi kita. Kita terus membuka hati menerima Injil Yesus Kristus dengan penuh sukacita iman. Kita berupaya untuk tidak akan pernah menolak kabar sukacita itu, karena itulah yang memberi jaminan kepastian dalam setiap perjalanan hidup kita orang yang percaya. Dan yang utama juga dalam langkah kehidupan kita pun terpanggil. Kiranya kita tidak punya keinginan untuk pernah menghalangi saudara, teman, sobat kenalan kita untuk menerima Injil Yesus Kristus. Kita akan berupaya melalui diri kita, mereka dapat mendengar dan menerima Injil Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkati firman-Nya. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu bagi kami. Kami boleh beribadah kepadamu, mendengar firman-Mu. Kami percaya firman kehidupan akan semakin memantapkan langkah perjalanan hidup kami dalam hari-hari hidup yang akan kami tempuh. Dalam langkah hidup hari ini, kami memasrahkan segala harapan hidup, aktivitas, tugas dan tanggung jawab kami. Kami memasrahkan semuanya dalam tangan Tuhan, sehingga Tuhanlah yang tuntun dan pimpin dan buat berhasil segala yang mau kami kerjakan. Kami yang bersyukur, Tuhan berkati. Kami yang bergumul, kami yang sakit, Tuhan pun berkati. Kami tetap memiliki hidup yang beriman kepadamu Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa kepadamu. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, demikianlah ibadah kita di hari ini. Disampaikan terima kasih bagi setiap kita yang selalu setia mengikuti pelayanan ibadah di setiap hari, dan kiranya Tuhan Yesus yang akan senantiasa selalu menuntun dan membimbing, membuat berhasil segala yang kita harapkan dan rindukan. Sekali lagi disampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.